Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami dari kelompok 6. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam dunia farmasi, yaitu disolusi. Kita akan ditemani dengan Anissa Claudia Rahmala Simpala, Sri Salistiawati Darsa, Aspar Nadinda, Hardianti Kaharudin, dan Muhammad Zulfikar. Mungkin kita sering bertanya-tanya kenapa obat tablet bisa bekerja setelah kita minum. Nah, jawabannya ada pada proses disolusi. Jadi topik pembahasan hari ini ada pengertian disolusi, macam-macam disolusi, mekanisme disolusi, uji disolusi, dan alat uji disolusi, peran disolusi dalam farmasi, faktor yang mempengaruhi uji disolusi, serta contoh soal dari uji disolusi. Baik, langsung saja. Disolusi adalah proses pelarutan zat aktif dari sediaan padat ke dalam cairan, baik di dalam tubuh seperti lambung ataupun usus, maupun di luar tubuh yaitu di laboratorium. Proses ini sangat penting karena menentukan kecepatan dan jumlah zat aktif yang akan diserap oleh tubuh. Jadi tanpa proses disolusi yang baik, obat tidak akan bekerja secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam dari disolusi, karena ternyata ada beberapa macam disolusi tergantung di mana dan bagaimana proses pelarutan itu terjadi, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi di proses disolusi ini ada tiga macam. Yang pertama itu ada disolusi in vitro, disolusi in vivo, dan disolusi simultaneous. Nah, yang pertama itu disolusi in vitro, di mana dia merupakan pengujian disolusi obat yang biasanya dilakukan di luar tubuh makhluk hidup. Nah, biasanya ini dilakukan dalam wadah laboratorium. Nah, uji disolusi in vitro ini digunakan untuk memprediksi ketersediaan hayati obat atau bioavailabilitas dan untuk menilai kesetaraan atau bioekivalensi antara produk obat yang berbeda. Contohnya itu pada uji disolusi tablet di medium HCl 0,1 normalitas. Yang kedua itu disolusi in vivo, di mana dia merupakan pengujian disolusi obat yang dilakukan di dalam tubuh makhluk hidup, baik di manusia maupun di hewan. Nah, uji ini dia mengamati bagaimana obat ini larut dan dilepaskan dalam kondisi fisiologis tubuh. Nah, contohnya ini ketika tablet larut di lambung setelah diminum. Yang terakhir itu disolusi simultaneous, di mana dia merupakan pengujian disolusi yang dilakukan pada produk obat yang mengandung lebih dari satu zat aktif. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui bagaimana zat-zat aktif tersebut larut dan dilepaskan secara bersamaan, serta untuk memastikan bahwa tidak ada interaksi yang merugikan antara zat aktif tersebut selama proses disolusi. Nah, contohnya ini pada tablet kombinasi paracetamol dengan kafein. Itulah macam-macam disolusi, saya kembalikan ke moderator. Nah, setelah mengetahui macam-macam dari disolusi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses disolusi itu terjadi, serta mulai dari tahap pembasahan, pembentukan lapisan jenuh, hingga difusi ke dalam medium cair. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan dari Isti. Kepadanya dipersilahkan. Lanjut di mekanisme disolusi, ada 3 tahapan mekanisme berdasarkan model Noyes-Whitney. Yang pertama ada pembasahan, yaitu zat padat berupa tablet atau kristal mulai dibasahi oleh pelarut. Yang kedua ada tahapan pembentukan lapisan jenuh, yaitu lapisan jenuh terbentuk di sekitar partikel yang menciptakan gradien konsentrasi. Yang ketiga ada difusi ke medium, yaitu zat aktif berdifusi dari lapisan jenuh ke seluruh larutan. Selanjutnya ada rumus dari persamaan Noyes-Whitney, yaitu DC per DT sama dengan DA, CS kurang C per H. DC dan DT merupakan laju disolusi, D merupakan koefisien difusi, A merupakan luas dari permukaan partikel, CS merupakan konsentrasi jenuh di permukaan, C merupakan konsentrasi larutan, yang terakhir H merupakan ketebalan lapisan difusi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah mengetahui mekanisme dari disolusi, tentu kita akan mengetahui apakah disolusi ini sudah berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya, yaitu uji disolusi di laboratorium. Uji ini membutuhkan alat khusus seperti keranjang pedal hingga flow through cell. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Zulfikar. Padanya dipersilahkan. Terima kasih.
Uji disolusi dan alat disolusi. Uji disolusi adalah pengujian laboratorium yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan jumlah zat aktif obat yang larut dari sediaan padat seperti tablet, kapsul, ke dalam cairan pelarut, meniru kondisi dalam tubuh, biasanya lambung atau usus. Alat uji disolusi yaitu keranjang atau basket, kemudian dayung atau pedal, silinder bolak-balik atau resipro- reciprocating cylinder. Kemudian sel yang dapat dialiri atau flow-through cell, dayung di atas piringan atau pedal over disc, silinder atau silinder aparatus. Kemudian yang terakhir pemegang bolak-balik reciprocating holder. Terima kasih. Selanjutnya, ternyata disolusi ini bukan hanya soal melarutkan obat ya teman-teman. Disolusi juga ini memiliki peranan yang sangat besar dalam pengembangan produk obat atau farmasi, penjaminan kualitas, dan efikasi suatu obat. Mari kita simak penjelasan dari Nisa. Kepadanya dipersilakan. Jadi proses disolusi ini dia sangat berperan penting dalam bidang farmasi dikarenakan dia yang pertama itu dapat mengembangkan produk baru di mana untuk pengawasan mutu dan untuk membantu menentukan ketersediaan hayati. Yang kedua ini untuk mengetahui terlarutnya suatu zat aktif dalam waktu tertentu yang menggunakan alat dissolution tester. Yang ketiga dia bisa menentukan waktu paruh dari sediaan obat. Yang keempat, dia bisa mengkarakteristik disolusi biasa yang merupakan sifat yang sangat penting dari produk obat yang sangat memuaskan. Dan yang terakhir ini, uji disolusi ini sangat penting untuk mengontrol kualitas dan menjaga terjaminnya standar dalam produksi obat. Sekian peran disolusi dalam bidang farmasi, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi peran disolusi dalam dunia farmasi. Tentu ada faktor yang mempengaruhi disolusi itu sendiri. Ternyata tidak semua obat larut dengan kecepatan yang sama ya teman-teman. Ada banyak faktor yang mempengaruhi uji disolusi seperti sifat zat aktif, formulasi, alat uji, hingga teknik pengujian. Yang selanjutnya akan dijelaskan Hardianti sekaligus memberikan contoh soal mengenai disolusi agar teman-teman semua makin paham. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi uji disolusi. Faktor yang pertama itu faktor zat aktif atau API yang biasa disingkat API, Active Pharmaceutical Ingredients, di mana kelarutannya apabila semakin larut suatu zat aktif dalam medium disolusi, semakin cepat proses disolusinya. Kemudian ukuran partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar sehingga meningkatkan laju disolusinya. Kemudian kristalinitas atau polimorfisme, zat aktif bisa hadir dalam berbagai bentuk kristal atau polimer. Faktor yang kedua yaitu medium disolusi. Faktor yang kedua itu formulasi obat, di mana faktor-faktor dalam formulasi meliputi jenis eksipien. Eksipien bisa mempercepat atau memperlambat disolusi tergantung sifatnya, misalnya pada surfaktan, pengikat, atau pelapis. Kemudian teknik pembuatan. Metode produksi seperti granulasi kering atau basah, kompresi langsung mempengaruhi kerapatan dan porositas tablet. Kemudian bentuk sediaannya, seperti tablet, kapsul, suspensi memiliki karakteristik disolusi berbeda. Faktor yang ketiga yaitu medium disolusi. Medium tempat tablet dilarutkan juga sangat penting, seperti pH dan jenis pelarutnya. Dapat mempengaruhi kelarutan terutama untuk zat aktif dengan sifat asam atau basa. Yang kemudian volume medium. Volume yang terlalu kecil bisa menyebabkan kejenuhan zat aktif sehingga memperlambat disolusi itu. Dan yang terakhir suhu. Biasanya suhu standar disolusi adalah 37 derajat Celcius untuk meniru kondisi tubuh manusia. Dan faktor yang terakhir itu faktor manusia. Ada dua yaitu pertama teknik pelaksanaan. Kesalahan dalam prosedur seperti waktu mulai pencatatan atau volume yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. Kemudian kalibrasi alat, alat yang tidak terkalibrasi bisa memberikan hasil yang menyimpang. Next. Yaitu contoh soal. Di sini
Contoh soalnya yaitu sebuah tablet mengandung 500 mg zat aktif. Setelah 30 menit uji disolusi, ditemukan 400 mg zat aktif larut. Hitung persentase zat aktif yang terdisolusi. Rumus itu sendiri, persen disolusi dengan jumlah larut, jumlah total dikali 100%. Di mana jumlah larut 400 per jumlah total 500 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi total persentasenya yaitu 80% obat yang terlarut. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Itu tadi penjelasan lengkap dari kelompok kami mengenai disolusi, mulai dari pengertian, jenis atau macam-macam, mekanisme, alat atau uji disolusi, peran dalam farmasi, serta faktor yang mempengaruhi hingga latihan soal. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua, terutama dalam bidang farmasi. Sebelum kami tutup, kami memberikan sedikit pantun. Obat larut dalam medium bening, uji disolusi dijalankan dengan teliti. Ilmu bertambah, semangat pun meningkat. Terima kasih sudah menyimak presentase ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.